Trying tanaman benalu yang gagal kawan ketika saya pindahkan ke media tanam tanah. Tetapi kenapa ini gagal? Dari uji materi saya beberapa bulan yang lalu, saya mendapati tanaman saya gagal. Jadi ini tidak berhasil tumbuh tanaman benalu. Tetapi ada sisi penting tanaman benalu itu. Dari mana tanaman benalu itu berada, juga bagaimana mengenai sistem-sistem sehingga tanaman benalu itu mampu tumbuh di ranting atau sebuah pohon. Tentu saja hal ini kita tidak atau belum mampu memberikan teori yang spesifik sehingga menjadi landasan keilmuan tentang benalu. Tetapi yang terpenting adalah pentingnya oksigen natur, oksigen kasa halus, juga oksidan, di mana oksigen kasa halus itu berupa sel-sel dari aktiviti biologi tanah, sehingga sel sendiri itu mampu menumbuhkan sel baru seperti benalu. Bukan semata-mata benalu itu dari sesuatu yang tumbuh, tidak kawan. Tentu ini sangat hubungan berkait erat. Kita coba kawan, tentang benalu akan saya bahas sehingga memberikan sebuah inovasi yang masing-masing kita jika menyukai tanaman juga akan berusaha. Mari bersama-sama untuk melakukan trying sehingga pengetahuan kita akan lebih jauh. Hal inilah yang akan saya utarakan kawan setelah saya buka kawan. Ini gagal benalu seperti ini. Nah, benalu seperti ini tentu ini mengering. Akhirnya kita tahu karena media yang saya gunakan adalah tanah. Bagian bawah ini adalah penuh kompos daun-daunan kawan. Tetapi kita mendapati bahwa tumbuhan pakis adalah tumbuh di media ini, padahal saya bungkus. Nah, sekarang saya kembali ke kenapa benalu itu mampu tumbuh tidak di media tanam tanah. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa kemampuan tumbuhan sendiri, bahkan kemampuan dari zat ataukah sel, dari oksigen natur, oksigen kasa halus, ada teknik-teknik oksidan, sehingga uapan dari sumber-sumber yang ditimbulkan oleh natur bumi kita sendiri itu akan naik ke atas. Nah, di sini sel-sel itu sendiri ketika ada unsur natrium klorida hebat, tumbuhan seperti benalu ini mampu tumbuh. Jadi kalau tumbuhan benalu ada yang mengatakan dari kotoran atau limbah-limbah hewan ataukah dari sel-sel kambium ini sehingga menumbuhkan benalu. Tidak kawan, otomatis ada oksigen natur, ada organ zat yang terbawa karena aktiviti biologi tanah sehingga menempel seperti ini, sehingga sel-sel hidup akhirnya menumbuhkan tumbuhan benalu. Nah, sementara ini bagaimana pendapat sahabatku semuanya? Jadi benalu mampu tumbuh tidak di media tanam tanah, dan ini bersifat parasit. Tentu dari sebuah sel yang dibawa oleh
aktiviti biologi tanah, oksidan yang kita sebut hal-hal yang ada positif negatif sehingga mampu tumbuh. Kemudian dari organ dari ranting atau pohon sendiri tentu ada kulit-kulit kering. Di situ juga ada tumpuan atau mediasi seperti kulit kering tersinari matahari. Kemudian ada guyuran air hujan. Tentu aja sisi natrium klorida. Mediasi dan mediator ini yang perlu saya sharingkan. Jadi tentu kulit kering seperti ini ketika tumbuhan masih hidup, kemudian ada kulit kering, tentu kalau sudah terkolaborasi dengan air, sel matahari, juga ada zat natrium. Tetapi kalau sudah merembes ke atas seperti ini, dari atas ke bawah, saya sebut sebagai natrium klorida hebat. Inilah semuanya, organ-organ tumbuhan itu semua memang ada unsur organ zat, di mana organ zat adalah pemicu faktor generatif pada semua kehidupan bermula dari bumi kita. Dan sampling ini sangat sederhana saya berikan kawan, sebab kita tahu bagaimana benalu itu memang tumbuhan bersifat merugikan parasitisme, simbiosis parasitisme. Berpuluh-puluh tahun kita mengenal memang simbiosis parasitisme. Dan organ zat natrium di kulit-kulit kayu yang kering dipicu dengan aktiviti biologi tanah, di mana oksigen kasa halus ketika saat-saat tertentu naik ke permukaan dari mediasi bumi kita yang luar biasa, akhirnya juga akan mampu ada sel-sel kehidupan baru tumbuh, sel-sel tumbuhan seperti tumbuhan benalu. Kenapa tumbuhan benalu ini memang mampu hidup tanpa mediasi bumi, hanya menempel. Inilah yang saya maksud, agar kita betul-betul meyakini adanya zat-zat tumbuh, zat memicu pertumbuhan, zat natrium. Kalau sudah merembes ke atas, saya sebut natrium klorida hebat seperti ini. Tumbuh-tumbuhan pakis, mungkin pakis batu, pakis darat, pakis akar hijau, juga pakis pohon. Ya, ini asalnya menempel kawan, menempel seperti ini. Ini yang saya maksud para sahabat. Jadi mari kita sama-sama lebih jauh bagaimana tentang organ zat, di mana tentang oksigen kasa halus, kemudian oksigen oksidan, juga faktor aktiviti biologi tanah atau kimiawi alami, sehingga naik ke atas menempel pada sel-sel kulit pada tumbuhan, sehingga di situ ada termediasi zat natrium, akhirnya menumbuhkan benalu. Di mana benalu tentu tanpa mediasi tanah mampu untuk tumbuh kembang. Apa penyebabnya? Tentu organ zat, tentu oksigen kasa halus. Kolaborasi ini tentu kita menjadi pemikiran dan trying bersama-sama. Harus kita ketahui, zat natrium juga berkolaborasi dengan oksigen kasa halus, aktiviti biologi tanah, yaitu di mana proses-proses hidup itu ada proses kimiawi alami, sehingga keberadaan bumi kita, tumbuhan, satwa, hewan itu berada di bumi kita. Sedikit sampling tentang tumbuhan benalu agar kita memberi wawasan dan pengetahuan yang luas. Bukti-bukti seperti ini juga rembesan ke bawah, natrium klorida hebat mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis bersama-sama kawan mampu kita ciptakan dengan kita memiliki natrium klorida hebat. Kita tahu tentang organ zat mikroorgan. Semoga sharing ini bermanfaat. Kita semangat selalu kawan. Salam selalu. Saya Agus Widi.